Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang standar kefarmasian di rumah sakit. Kelompok 2 terdiri dari beberapa anggota, yaitu Hafiz Al-Fatah, Irbi Ridho Saputra, Munawarah, Rahmawati, Rizka Aulia, Siti Halimah, dan Siti Komariah. Pertama, kami akan menjelaskan tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dinyatakan bahwa rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Selanjutnya dinyatakan bahwa pelayanan sediaan farmasi di rumah sakit harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian yang diamanahkan untuk diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Dalam Peraturan Perundangan Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan farmasi juga dinyatakan bahwa dalam menjalankan praktek kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian yang diamanahkan untuk diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi dua kegiatan, yaitu kegiatan bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana. Pengelolaan sediaan farmasi dalam ketentuan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit menyatakan bahwa pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan medis habis pakai di rumah sakit harus dilakukan oleh instansi farmasi, sistem satu pintu. Alat kesehatan yang dikelola oleh instansi farmasi sistem satu pintu berupa alat medis habis pakai atau peralatan non-elektromedik antara lain kontrasepsi, alat pacu jantung, implan, dan stent. Sistem satu pintu adalah satu kebijakan kefarmasian yang bertujuan untuk mengutamakan kepentingan pasien melalui instansi farmasi. Dengan demikian, semua sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang beredar di rumah sakit merupakan tanggung jawab instansi farmasi, sehingga tidak ada pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di rumah sakit yang dilaksanakan selain instansi farmasi. Rumah sakit perlu mengembangkan kebijakan pengelolaan obat untuk meningkatkan keamanan, khususnya obat yang perlu diwaspadai. High alert medication adalah obat yang harus diwaspadai karena sering menyebabkan terjadi kesalahan dan obat yang beresiko tinggi menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan. Kelompok obat high alert diantaranya obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip, elektrolit konsentrasi tinggi, dan obat-obat sitostatiska. Kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi 1. Pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan berdasarkan formularium dan standar pengobatan atau pedoman, diagnosa dan terapi, standar sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang telah ditetapkan, pola penyakit, efektivitas keamanan, pengobatan berbasis bukti, mutu, harga, dan ketersediaan di pasar. Formularium rumah sakit disusun mengacu kepada formularium nasional. Formularium rumah sakit merupakan daftar obat yang disepakati staf medis, disusun oleh komite atau tim farmasi dan terapi yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit. 2. Perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Pedoman perencanaan harus mempertimbangkan anggaran yang tersedia, penetapan prioritas, sisa persediaan, data pemakaian periode yang lalu, waktu tunggu pesanan, dan rencana pengembangan. 3. Pengadaan merupakan kegiatan
yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai diantara lain bahan baku obat yang harus disertai sertifikat analisa, bahan berbahaya harus menyertakan material safety data sheet, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus mempunyai nomor izin edar, masa kadaluarsa minimal 2 tahun kecuali untuk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai tertentu, misalnya vaksin, reagensia, dan lain-lain, pada kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan dapat dilakukan melalui pembelian. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembelian adalah kriteria sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang meliputi kriteria umum dan kriteria mutu obat, persyaratan pemasok, pemantauan rencana pengadaan sesuai jenis dan waktu, dan penentuan waktu pengadaan dan bahan medis habis pakai. Produksi sediaan farmasi. Instalasi farmasi dapat memproduksi sediaan tertentu apabila sediaan farmasi tidak ada di pesanan, sediaan farmasi lebih murah jika diproduksi sendiri, sediaan farmasi dengan formula khusus, sediaan farmasi dengan kemasan yang lebih kecil, sediaan farmasi untuk penelitian, dan sediaan farmasi yang tidak stabil dalam penyimpanan harus dibuat baru. Sumbangan. Seluruh kegiatan penerimaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan cara sumbangan harus disertai dokumen administrasi yang lengkap dan jelas. Instalasi farmasi dapat memberikan rekomendasi kepada pimpinan rumah sakit untuk mengembalikan, menolak sumbangan, dropping, hibah yang diterima jika tidak bermanfaat bagi kepentingan pasien rumah sakit. 4. Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. 5. Penyimpanan. Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan persyaratan kefarmasian, yaitu stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembapan, ventilasi, dan keamanan. Metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan kelas terapi, bentuk sediaan, dan jenis, serta disusun secara alfabet dengan menerapkan prinsip first expert, first out, dan first in, first out, disertai sistem informasi manajemen. Rumah sakit harus dapat menyediakan lokasi penyimpanan obat emergensi untuk kondisi kegawat daruratan. Tempat penyimpanan harus mudah diakses dan terhindar dari penyalahgunaan dan pencurian. 6. Pendistribusian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan atau menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dari tempat penyimpanan sampai kepada pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu. Sistem distribusi di unit pelayanan dapat dilakukan dengan cara sistem persediaan lengkap di ruang, sistem resep perorangan, sistem unit dosis, dan sistem kombinasi. 7. Pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai apabila produk tidak memenuhi persyaratan mutu, telah kadaluarsa, tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, dan dicabut izin edarnya. 8. Pengendalian dilakukan terhadap jenis dan jumlah persediaan dan penggunaan dilakukan oleh instalasi farmasi harus bersamaan dengan komite atau tim farmasi dan terapi di rumah sakit. Cara pengendaliannya adalah melakukan evaluasi persediaan yang jarang digunakan, melakukan evaluasi persediaan yang tidak digunakan dalam waktu 3 bulan berturut-turut, stok opnen yang dilakukan secara periodik dan berkala. 9. Administrasi. Kegiatan administrasi terdiri dari pencatatan dan pelaporan, administrasi keuangan, dan administrasi penghapusan. 10. Manajemen resiko pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
menentukan konteks manajemen risiko pada proses pengolahan, mengidentifikasi risiko, menganalisa risiko, mengatasi risiko, dan mengevaluasi risiko. Pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi yang meminimalkan resiko terjadinya efek samping karena obat untuk bertujuan keselamatan pasien sehingga kualitas hidup pasien terjamin. Pelayanan farmasi klinik yang dilakukan meliputi 1. Pengkajian dan pelayanan resep. 2. Penelusuran riwayat penggunaan obat. 3. Rekonsiliasi obat. 4. Pelayanan informasi obat. 5. Konseling. 6. Visite. 7. Pemantauan terapi obat. 8. Monitoring efek samping obat. 9. Evaluasi penggunaan obat. 10. Dispersing, sediaan steril. Dan 11. Pemantauan kadar obat dalam darah. Beberapa resiko yang berpotensi terjadi dalam pelaksanaan pelayanan farmasi klinik adalah 1. Faktor resiko yang terkait karakteristik kondisi klinik pasien. Faktor resiko yang terkait karakteristik pasien akan berakibat terhadap kemungkinan kesalahan dalam terapi. Faktor resiko tersebut adalah umur, gender, etik, ras, status kehamilan, status nutrisi, status sistem imun, fungsi ginjal, dan fungsi hati. 2. Faktor risiko yang terkait penyakit pasien. Faktor risiko yang terkait penyakit pasien terdiri dari 3 faktor, yaitu tingkat keparahan, persepsi pasien terhadap tingkat keparahan, tingkat cedera yang ditimbulkan oleh keparahan penyakit. 3. Faktor risiko yang terkait farmakoterapi pasien. Faktor risiko yang berkaitan dengan farmakoterapi pasien meliputi toksisitas, profil reaksi obat yang tidak dikehendaki, rute dan teknik pemberian, persepsi pasien terhadap toksisitas, rute dan teknik pemberian, dan ketepatan terapi. Sumber daya kefarmasian terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya manusia dan sarana peralatan. Sumber daya manusia, yaitu instalasi farmasi harus memiliki apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang sesuai dengan beban kerja dan petugas penunjang lain agar tercapai sasaran dan tujuan instalasi farmasi. Ketersediaan jumlah tenaga apoteker dan tenaga teknis kefarmasian di rumah sakit dipenuhi sesuai dengan ketentuan klasifikasi dan perizinan rumah sakit yang ditetapkan Menteri. Sarana dan peralatan. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus didukung oleh sarana dan peralatan yang dipenuhi ketentuan dengan undang-undang kefarmasian yang berlaku. Lokasi harus menyatu dengan sistem pelayanan rumah sakit, dipisahkan antara fasilitas untuk menyelenggarakan manajemen, pelayanan langsung kepada pasien racikan, produksi dan laboratorium mutu yang dilengkapi limbah. Peralatan yang memerlukan ketepatan pengukuran harus dilakukan kalibrasi alat dan penerapan secara berkala oleh Balai Pengujian Kesehatan atau institusi yang berwenang. Peralatan harus dilakukan pemeliharaan, didokumentasi, serta dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan. Fasilitas utama dalam kegiatan pelayanan di instalasi farmasi terdiri dari ruang kantor atau administrasi, ruang penyimpanan sediaan farmasi, alkes dan bahan medis habis pakai, ruang distribusi sediaan farmasi, alkes dan bahan medis habis pakai, ruang konsultasi atau konseling obat, ruang pelayanan informasi obat, ruang produksi, ruang aseptis dispersing, laboratorium farmasi, ruang penyimpanan nutrisi parenteral. Macam-macam peralatan, yaitu peralatan kantor, peralatan sistem komputerisasi, peralatan produksi, peralatan aseptis dispersing, dan peralatan penyimpanan. Pengorganisasian di rumah sakit harus dapat menggambarkan pembagian tugas, koordinasi, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab rumah sakit. Berikut adalah beberapa peran rumah sakit yang terkait dalam kefarmasian, yaitu instalasi farmasi meliputi A. Pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai. B. Pelayanan farmasi klinik. Komite atau tim farmasi dan terapi, komite lain yang terkait.
Pengendalian mutu pelayanan kefarmasian. Pengendalian mutu adalah mekanisme kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan secara terencana dan sistematis, sehingga dapat diidentifikasikan peluang untuk meningkatkan mutu serta menyediakan mekanisme tindakan yang diambil. Melalui pengendalian mutu diharapkan dapat terbentuk proses peningkatan mutu pelayanan kefarmasian yang berkesinambungan. Kegiatan pengendalian mutu pelayanan kefarmasian meliputi A. Perencanaan, B. Pelaksanaan, C. Tindakan hasil monitoring dan evaluasi, D. Penilaian ulang kualitas pelayanan kefarmasian, D. Update kriteria. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam perkataan ataupun penulisan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.